sempat hadir, kami muliakan, kami ta'zimi, mobil khusus Hinal Fadil Al-Mukarram Bapak Imam Masjid Syuhada, ya. Masjid Merdeka, ya, Masjid Merdeka. Terkhusus kepada Ibu Haja Numiadis sekeluarga selaku dermawan yang membangun masjid ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada hidup beliau, karena tidak semua orang yang diberi amanah rezeki mampu memasukkan ke dalam ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan dalam kebaikan untuk senantiasa memberi manfaat. Yang saya muliakan juga sahabat kami sama-sama dari Sidra, Ibu Asriani Abu selaku qari'ah, dan juga Hamdi Yasin Asih. Alhamdulillah kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bu, ya. Dan juga istri saya tercinta barusan ikut dalam kegiatan Maulid ini. Alhamdulillah. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Bisa dicampur, ya? Oh, ya. Jadi kalau saya bahasa Bugis nanti ada yang stres kalau yang tidak bisa bahasa Indonesia, tapi mudah-mudahan lah. Pertama, sebenarnya saya lebih cenderung menggunakan istilah peringatan Maulud Nabi. Jadi saya tidak pakai istilah maulid, tapi pakai istilah maulud. Orang Bugis dan juga orang Mandar itu tidak kenal istilah maulid, tapi yang dia kenal itu adalah maulud. Makanya tuh makadami maulud. Apa bedanya maulid dengan maulud? Kalau maulid yang diperingati berarti waktu kelahirannya, itu waktunya. Tapi kalau maulud itu orangnya. Jadi yang diperingati kehadirannya itu bukan waktu lahirnya Nabi yang diperingati, tapi justru kehadirannya Rasulullah yang kita peringati. Itulah sehingga ulama kita mengajarkan maulud itu tidak ada batasannya. Itu selama 12 bulan. Setiap kegiatan tasyakuran ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan, biasanya orang baca barasanji. Pindah rumah baru baca barasanji. Beli mobil baru baca barasanji. Pengantin baru juga baca barasanji. Setiap kegiatan seperti akikah itu baca barasanji. Kenapa? Karena memang sebenarnya itu pemaknaan hadis. Rasulullah mengatakan tidak sempurna iman seorang muslim. Ini hadis Bukhari Muslim. Tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintaiku dibanding dengan yang lainnya. Jadi ya kamu pak aga malat da ipoji ria se papuji lori nabita, maka itu belum sempurna imannya. Artinya cinta kepada Rasulullah harus berada pada posisi yang paling tinggi. Yang lainnya itu mesti dibawa. Maka inilah yang dijelaskan para ulama, sehingga setiap kegiatan yang dia lakukan itu mesti diawali dengan barasanji. Ya kembali oto baru. Itu barasanjinya bukan di rumah, tapi di mobil. Imam itu disuruh naik ke mobil, oto sedan na imatan re. Hanya di masalah, ya kan? Mesti bungkuk begini untuk baca barasanji. Kenapa? Karena dia tanamkan keyakinan bahwa saya lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan mobilku ini. Maka saya dahulukan bersalawat kepada Rasulullah dibanding dengan saya mengendarai kendaraan. Makotorote makobola. Ketika dia pindah rumah baru di malam pertama itu pasti baca barasanji. Walaupun bahasa yang dipakai adalah tasyakuran, syukuran. Tapi di dalamnya baca barasanji. Kenapa? Karena dia yakin bahwa aku lebih cinta kepada Rasulullah dibanding rumahku ini. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kepada masyarakat kita dulu, orang tua kita. Sehingga kitab barasanji ini
adalah kitab nomor 2 yang dipegang setelah Al-Quran. Karena kitab hadis Bukhari Muslim susah dipegang dia. Yang dia pegang itu kitab Barasanji. Makanya Al-Quran Barasanji. Jadi setiap bacaan kalau ada kegiatan dia baca Barasanji. Itu bukan bid'ah. Itu penjabaran dari hadis, pemaknaan dari hadis bahwa tidak sempurna iman seorang muslim kecuali dia lebih mencintai Rasulullah dibanding dengan yang lainnya. Jadi rumah panasah maka dia kongka otoma Barasanji ko jolo masalawa kalau nabita napa mo pake supaya yakin maka dalam bimu puji mopi nabita na kendaraan. Kemudian Imam Abu Hanifah dan juga Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika kita menyebut nama ulama atau menyebut nama kekasih Allah waliullah, karena al ulama warasatul anbiya, ketika nama-nama orang soleh kau sebut maka Allah akan menurunkan berkah di tempat itu. Jadi ya kau angka asap tahu orang soleh, para alim ulama seperti guru Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapiau disebut namanya, maka Allah akan menurunkan barakah di tempat itu. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya. Kemudian wali adalah kekasih Allah. Ketika kekasih Allah disebut namanya, maka pasti Allah akan menurunkan pintu-pintu barakahnya. Apatah lagi ketika Rasulullah yang disebut namanya, dia adalah simpul barakah yang ada di muka bumi. Makanya di dalam kitab-kitab Risalatun Nabi itu Maulid Lami, Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulidul Barzanji, silahkan dibaca. Dipilih salah satunya. Kalau tadi yang dibaca oleh Qori dan Korea ini itu dipotong-potong. Karena kalau mau dibaca semua insya Allah kita sampai jam 12 malam baru ceramah. Makanya kita baca, baru apalagi kalau baca aja seperti itu insya Allah sampai jam 12 tidak selesai. Makanya dipotong, diambil yang penting-penting. Tapi kalau di rumah silahkan baca sempurna. Saya pernah baca dalam satu fadilah Maulidur Rasul, siapa yang membaca Maulidul Barzanji di rumahnya sekali dengan sempurna yang diikuti dengan mahalul qiyam, maka rumah itu tidak akan terbakar sampai 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, ketika kita mahalul qiyam, maka ambillah air minum, kita membuka penutupnya atau memegangnya, kemudian hajatkan apa yang kita meminta kepada Allah dengan doa. Maka di air itu ketika kita bersolawat kepada Nabi, minta syafaatnya Rasulullah, minta kepada Nabi untuk memberikan barakahnya, kemudian air itu kita minum, insya Allah itu akan memberikan kesembuhan bagi yang punya penyakit. Cuma kadang kita tidak melakukan itu. Itulah kenapa sesuatu yang dibacakan sholawat itu di dalamnya ada barakah. Nah sebab apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Tidak ada yang bersandar ke Rasulullah itu tidak mulia. Bahkan sesuatu itu bisa mulia karena dia pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Kita bisa tahu air Zamzam itu adalah air yang memang dihadiahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi air itu menjadi berkah ketika dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Isra, Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Di dalam wadah itu sudah ada air Zamzam. Ulama fikih mengatakan jantungnya Rasulullah dibersihkan. Kita di dalam ulama Thariqah tidak pernah mengatakan jantungnya Nabi dibersihkan. Mana yang tinggi jantungnya Nabi dengan air Zamzam? Jantungnya Rasulullah tidak ada dosanya. Dia adalah nur yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak ada dosanya. Artinya apa? Sebenarnya kata ulama Thariqah, air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga dia diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka air Zamzam itu mulia karena dia pernah bersentuhan langsung dengan jantung mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sehingga setiap orang yang meminum air Zamzam itu merasa kenyang dengan air itu. Dan orang yang punya kesusahan ketika dia meminum itu merasa tenang. Kenapa? Karena memang itu pernah menyentuh kalbunya Rasulullah secara langsung. Kemudian yang kedua, Hajar Aswad. Siapa yang tidak kenal batu hitam yang ditempel di sudut Ka'bah, yang awalnya batu ini adalah batu putih dari surga, dan tetapi karena resonansi dosa orang yang menciumnya sehingga batu ini berubah menjadi hitam. Para ulama Thariqah mengatakan batu ini tidaklah sebenarnya mulia,
seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Tidak ada jamaah haji dan umrah yang akan mencium Hajar Aswad seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Berarti Hajar Aswad ini dimuliakan oleh Allah karena dia pernah dicium oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi berjalan, itu dilihat oleh pendeta Bukhairah bahwa ada awan yang menutupi kepalanya Rasulullah. Para ulama Thariqah mengatakan Nabi itu tidak takut hitam. Nabi itu tidak takut kena sinar matahari. Sebenarnya bukan Rasulullah yang dilindungi. Kita mengatakan ketika Nabi berjalan ada awan yang menutupi Rasulullah itu untuk melindungi Nabi. Sebenarnya bukan Nabi yang dilindungi, tapi matahari yang dilindungi oleh Allah. Karena nurnya matahari itu bersumber dari nurun Muhammad. Ketika nurnya matahari tembus ke badannya Rasulullah, maka matahari pasti akan hancur. Maka Allah menutupi awan Rasulullah sehingga nur itu tidak tembus, sehingga matahari tetap terjaga dan utuh. Itulah kemuliaannya baginda Rasulullah SAW yang kita peringati mauludnya pada malam hari ini. Tapi ada orang yang tidak bermaulud itu, Pak. Mungkin di Wonomulyo belum ada ya. Angkana Kowono dia nam maulud. Ada. Iya. Yang tidak bermaulid itu takut masuk neraka. Iya. Ia tu tahu dia enam maulud, tahu mitaula datang neraka. Dan itu benar, jangan disalahkan. Karena dia pakai kaidah kullu muhdatsatun nabidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru itu sesat. Yang sesat itu pasti ujungnya neraka. Dan maulid ini perbuatan baru, bukan perbuatan lama. Jadi makanya itu tahu lo imam maulu, tahu tamamanan renaka. Menurut pendapat ini. Jadi mereka itu tidak boleh bermaulid. Aja lalu toli lo imam maulu. Aja toli maka di joka kamu kok jangan. Karena berangkat ke sini, kapan dia melakukan maulid? Tamir renaka. Karena itu keyakinannya. Tapi magi di kalau imam maulu, iya tuh tahu melo, tahu lo imam maulu, tahu macinna tamat surga. Orang mau masuk surga. Jadi yang tidak pergi bermaulid itu takut masuk neraka, sedangkan yang pergi bermaulid itu orang mau masuk surga. Insya Allah kan roki siruntuk matuk. Jadi tidak usah disalahkan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka cintailah aku. Dan siapa yang mencintaiku pasti ada bersamaku. Bukti kecintaan kita itu tidak usah ditanyakan. Salah satu kecintaan kita adalah memperingati kehadirannya Rasulullah. Tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mendengarkan ceramah dan bersedekah. Memang di dalam maulid ada dua. Ada ajaran agama, ada tradisi. Tradisi yang disandarkan dalam agama dan tidak bertentangan dalam agama itu dibolehkan. Makanya disebut al-adatu muhakkamah. Adat yang baik itu bisa dipakai dalam agama. Itu menjadi kaidah. Jadi tidak masalah. Apanya yang salah di sini, Pak? Tidak ada. Orang tua dulu itu pandai sekali, pintar, bikin tafaul. Makanya banyak yang digantung-gantung. Ini gantung telur, ada di atas juga, ada yang gantung uang, atau gantung plastik. Iya. Tapi aja muka malir lampu matu. Ternyata lampu maulid ya rupa aja. Ternyata yang rumundri. Kama malir lampu mau ya ser. Makanya saya wasiatkan, apapun yang dilaksanakan pada peringatan maulid itu nanti akan lahir hukum. Okupi rumatu napa lahir hukum. Ada tiga. Sama dengan begini, gelas itu tidak ada hukumnya. Ini gelas Pak Bu, tidak ada hukumnya ini. Tapi ketika dipakai minum air Sam-Sam, itu bisa menjadi sunnah. Karena fungsinya. Tapi ya kalau dipakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Gelasnya tidak ada hukum. Tapi ketika difungsikan, itu melahirkan hukum. Pisau. Ia kopu ima pakai mak geresa pikaroba, maka itu sunnah. Tapi ya kau tahu penjahat malah na pakai mancang itu sogi na panaladuina, maka itu menjadi haram. Pisaunya sama, tapi pemanfaatannya yang berbeda sehingga melahirkan hukum yang berbeda. HP itu bisa menjadi wajib ketika dipakai belajar mengaji. Karena belajar mengaji itu hukumnya wajib. Nah, ketika menggunakan alat HP, maka HP ini menjadi wajib fungsinya, keberadaannya. Tapi ya dipakai masobis atau dipakai selingkuh, maka itu menjadi haram karena fungsinya. HP tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan itu melahirkan hukum. Sama dengan maulid, sama dengan maulud.
Ketika kita hadir mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian silaturahmi, kemudian mendengarkan tabligh akbar, tausiah atau mau'izatul hasanah, atau membacakan pembacaan maulidul barsanji di dalamnya ada salawat, maka itu sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Karena di dalamnya adalah amalan yang diperintahkan dalam agama. Tapi ya kumalagay andre tawe, ipu jadi talo isisokani tawe, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Maka maulid bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi haram tergantung perilaku orang yang bermaulid. Ini fungsinya harus kita pahami. Nah itu nabita, komeki macori paling matan resiri lah. Nabi itu tidak pernah mengambil sesuatu kecuali dikasih. Nanti dikasih baru diambil. Ya kalau lena malangnya lena, dia memang nah. Iya, mereka ni tema tu nulega perang. Iya. Jadi itu tolong mau lu tome macuri nabita, itu nabita kome macuri tomatan resiri, dena lagagay ko din yalin. Yan yang kamatuk maka de magatatalo tan malangi yalin berarti makurasiri itu. Mega mitai. Tapi Bapak Ibu sekalian, kenapa? Semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti kita berebut. Karena kita yakin bahwa apapun yang dihadirkan selama itu halal, maka itu ada barakah. Makanya mudah-mudahan, sebenarnya nih Pak, kalau dibagi satu-satu satu orang cukup ini. Kecuali ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 5, itu ada yang tidak dapat bagian. Begitulah pada hakikatnya masyarakat. Ya kong kecil dikorupsi. Angkat tuh dia nalolo bagian. Sebenarnya rezekinya untuk satu orang itu bisa untuk 5 orang. Jadi tasik dia itu tahu ipaturunga dale dalam satu orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Makanya kalau kita menikah dengan istri kita, kita melahirkan anak sampai 5, dia belum punya pekerjaan, tapi kita yang menghidupi dia dengan rezeki dari kita. Artinya 1 orang, 2 orang bisa menghidupi 5 orang. Anak-anak kita belum bekerja, belum mendapatkan rezeki, tapi kita yang kasih terus bantuan. Dari mana? Rezeki kita dikasih ke situ. Itulah maknanya bahwa setiap 1 orang itu bisa rezekinya untuk 5 orang. Jadi ajak tamasela masidakah. Yo pidi to 5 karaki, dinagana. Nih, to 5 selam. Selalu bilang tidak cukup. Aga 2 tu paseke kita weh. Nomor di nafsu yang selalu membisikkan. Yang kedua apa? Syaitan. Itu juga selalu membisikkan. Ya kau 5 kali-kali ternyata setannya tuh. Ya komeki si runtuk datun na setannya magampang. Alabawan ni di 500 sebu tasilikan yung kukurangi. Napaki makada asolesoy. Hari Ahad. Iya. Jadi matu korewaki alaki di 500 sabu tasilikan yung kukurangi. Napaki makada meloka masumbang ni ko Jumat. Iya, nyaka masumbang ko Jumat. Ya komeni matinro kaniti belisi megalada ya ro. Mulai itu. Iya, mak dici ni itu. Megalada ya ro namo pa datu mi. Iya, kato na mo masikola ka na malanca. Iya, mamulai ya komoto ki koile terpengaruh ya ni si 100 sabu namo pa. Napay siningnya. Messi matinroan ni salasan kasi tu. Capoy ko la kasi. Kami maliaga ko din na yan. Iya situ na rin kay. Dari situlah kaulun ulama mengatakan, i'mal li dunia kaka'anna kata isu abada, wa'mal li akhirati kaka'anna kata mutu ganan. Lalong ilinomu pada kutuko mananungang. Ketika kehidupan dunia, anggap kau hidup selamanya. Tapi ketika kehidupan akhirat, tamu tu gadan, mati ko baja. Jadi kung kaaga-aga aja tertajam makan baja pi wasidah kami, tak derenya masih jah. Itu kau akhirat, mati ka mati. Makan baja pi ko ile, aku mati matu. Makanya dari situ ketika agama yakin bahwa besok aku mati, serahkan memang. Mas sampaja subuh ki matu, ketika sholat subuh yakin bahwa saya sudah mati nanti kalau selesai sholat subuh. Insya Allah husuk ki mas sampaja. Kalau kita yakin iya na sampaja pacapurang jamat. Tapi ketika kehidupan dunia, wa'mal imali dunia ka'anna kata izu abada. Jadi ia kolino akan muki asan kamu pabaja.
Aja nani pas salimah kareso to cakaru dua tinroki nang kamu dale na torong po Allah taala. Dito pa bahaja nasoy. Tidur. Kalau istirahatkan badan. Jadi kota me wete salawi itu jama-jamangnya deh, ya jama-jamangnya kamu pa baja, ya sempajangnya dia nak kagak. Begitu, itulah maknanya kalau dunia yakin seperti hidup selamanya. Jadi ako lino murus, ajong putus asa makan ay di namesa ma de. Jangan berputus asa ketika dunia de. Tuh mau gimana no insyaallah. Lino mi ang kamu pa baja kesempatan. Ya ni ko agama jangan yakin bahwa kau mati besok. Jadi jangan pernah menunda ketika agama, ketika itu masalah ibadah, tapi kalau untuk dunia deh santai muki. Nih, maka deh nanti to pa baja. Kan begitu, tapi biasa di sebalikan lah. Kadang sebaliknya. Ya kok sampai aja, wah aja jolok matu pide. Tahu jolok tak kalah main ke pengelih. Ini yang jadi masalah. Iya, jadi maka dia tahu pandrita. Jadi maknanya itu Pak bukan maka ada mak resolino ya tunduk-tunduk itu orang ide. Yakin bahwa hidup selamanya. Angka dalek na tarongi pong Allah Taala. Ndak usah paksakan. Pak Mega tu Pak Balu ko cakarudu na mo matana na cair itu. Manang ka mata mako patin rona. Awi. Alingi waktu istirahat. Nabi mengatakan jangan engkau menganiaya dirimu, kasih haknya. Ia ko cakarudu matai loki matinro namo cinampak ni. Nadena lauke ka ko daleta. Rezeki itu tidak akan kemana. Nah kita baru kelas 2 SD nah sudah diajarkan kelas 2 ke SD akan nasa guru yang ditentukan sebelum lahir. Yang pertama ajal, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki. Nah mana satu kelas 2 mobil dipodangi. Ditentukan ni ajalna, ditentukan jodohnya, ditentukan rezekinya. Mana sedale nah itu rezeki Pak sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Yang kedua, ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Ya kau tim sukses menerima salah bagi. Ya kau malaikat dia kena salah alamat. Aja sama selang. Sayyidina Ali mengatakan biar di mulutmu kau akan muntahkan ketika itu memang rezeki. Dek na oke kah? Maka itu pandrita marakko ni pena tatutu ni kita. Itu sudah ditetapkan. Cuma memang disimpan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu harus turun ke langit-langit dunia. Angka pahlawana. Ini langit. Makanya dikatakan yanzilu besok turun dari langit. Ada yang muncul dari tanah. Rezeki itu jalurnya ada turun dari langit. Ipano idale ya na tunah kada ogi ikodong. Agar bahasa Indonesia nih ikodong penjolok. Gitu. Iya. Bagaimana rezeki itu dikasihkan jalur supaya dia turun. Nah sebab ia kode telengi jalur dia tidak akan turun. Nah makanya rezeki itu ada jalurnya. Bisa dengan jalur sholat, bisa dengan jalur baca Quran, bisa dengan jalur silaturahmi, bisa dengan jalur doa, bisa dengan jalur banyak sedekah. Maka itu biasa kimi auto tangki to. Auto tangki to ng Pertamina. SPBU. Siaga liter solar na lurangnya to. 5 sab budi magi penalit pa Pertamina malisa solar na 5 sab solar na lurang. Kenapa dia kehabisan solar? Nangka solar na lurang 5 sab liter nalit pa Pertamina malisa solar karena tidak ada salang dari tangki besar itu turun ke mesin. Sama di rezeki, walaupun rezekimu 500 miliar di Lauhul Mahfuz kode gaga salah nolan no de to na no. Bagaimana cara membuat jalur? Wong Allah yang mengatakan manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya kumole ngaji di wali ko 10, makanya sedekah dulu. Kalau sedekahnya 2000 itu pipet. Desa ki mandre eskalapa pakai pipet. Kapok timo miso itu. Buena mi mendre kalukut na. Mako mati itu dale sulak mata tajang dia apa kali? Endo sebumi. Makanya kasih besar-besar. Sama di pemancing toh, pemamengi. Nih kata wono pameng. Mancing kan dipasagi cacing itu pancingan toh. Itu cacing kan untuk kita, bukan untuk pemau, bukan untuk ikan toh. Iro alati untuk balai atau untuk ini? Untuk ikan? Iya kok balewe pale aja tatarime alati mana tapya. Kami may mapanre bale. Ano naman jale?
Makanya disebut memancing, karena tidak bisa diambil ikannya kalau dikapapakinan rena, kecuali balai buta. Iya na tunak kada kong kanali na dina sida kata nang kanali na dali buta niya tu. Pusat kita na runtu ibaluk-baluk mo. Ina na pusat dia na runtu Kaya tu makanya keluarkan sedekah, makanya selalu diikutan. Akhirnya sholawat zakat. Sempayang kemudian sedekah. Iya. Napa ni aja tama seke, Pak. Pak ditungan je tu gagal sengaran atau seke. Pak itu tahu seke, namo tahu seke cacatoy. Iya. Oh, mga katiga to nasa seke kepada liwat pialin. Iya. Napa ni ko to maseke mate Pak, di kata terri. Sikap dia ni miter. Laba di nasa. Kak di mate. Iya, mati. Law itay masyara kuburo, nabaca asa ta ko kiburo, ambo upa nasa buto pakat di na biasa gitu. Padahal dito kaya sa ngambo upa ko. Padahal buru di buku-bukunna toleran mo pia sekekan. Jangan. Iya, dermawan. Bas sakit. Karena tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Iya. Cuma memang dalam agama itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini saya belum masuk di tema, nanti saya masuk tema. Inilah sebenarnya susahnya penceramah keliling. Sudah diatur jadwalnya, dibikinkan lagi tema. Ya, tidak apa-apa. Ya, ini ada temanya ini sebagai teladan untuk pendidikan anak. Maki, ini dulu yang pokok saya ingin sampaikan. Bahwa dalam kehidupan kita itu mesti dipelajari. Tak gurih. Karena yang dimasuk barakah itu sebenarnya hakikatnya itu pasti selalu cukup. Bahkan lebih. Kalau ada harta yang membuat kita tidak tenang, berarti dia nak barakah itu. Iya. Semua ibadah yang membuat kita tenang, berarti ibadah itu berkah. Rumah yang membuat kita tenang, berarti rumah itu berkah. Makanya saya sering sampaikan, Nabi itu menegur sahabat bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak mengaji, tapi mengajinya itu salah tempat. Sahabat itu sholat sunnah semua dia kerjakan di masjid, mengajinya pun di masjid. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sebenarnya itu sahabat karena sholat di masjid, semua sholat sunnahnya dikerjakan. Makanya Nabi itu suruh bawa pulang ke rumah itu sholat sunatmu, jangan di masjid. Karena rumahmu juga butuh barakah. Itu kuncinya Pak. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir, nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Makanya kalau mau mengaji Pak di rumah, di dalam kamar, supaya rumah itu didatangi malaikat. Kalau mau sholat sunat di rumah, supaya malaikat datang. Sholat wajib di masjid. Setelah itu pulang, bawa sholat sunatmu ke rumah, supaya rumahmu itu barakah. Karena rumah yang ditempati sholat itu didatangi malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat dibutuhkan supaya tempat itu suasananya tenang. Iya, magi koto tamu masigi na matang na papenading, karena di situ banyak malaikat. Kenapa kalau kita masuk di tempat-tempat majelis zikir itu kadang tenang perasaan? Itu karena malaikat. Cuma malaikat ini kadang juga bikin ngantuk, Pak. Jadi setan itu sebenarnya tidak selamanya mengganggu kita supaya kita ngantuk. Karena setan itu kalau kita sudah baca ayat kursi, itu tidak berani mendekat. Kalau Bapak sudah baca ayat kursi, apalagi kalau masuk itu baca ayat kursi, dia tidak berani mendekat. Maka kenapa dia tempat tidur rumah postas? Ternyata setannya itu pengaruh malaikat. Karena resonansinya malaikat membuat kita itu tenang sehingga bisa tidur. Jadi dia mau memprotes mati itu setannya itu. Nah sedih aja ganggu karena tuh lihat musalah. Kalau membela nih natuli di mo pa. Iya. Makanya kapan kita bisa ngantuk? Biasanya ngantuk Pak. Yang pertama ketika baca Al-Quran. Kadang apa kita lulampai baca, padahal kita ada wudhu. Itu yang datang itu malaikat rahmat berjejer. Sehingga hati itu resonansi, sehingga kita mudah tidur. Yang kedua ketika kita bersikir. Menerima kumui pacannya bilang pilangnya tak ada bawang. Itu karena hawa malaikat itu. Kemudian kapan? Ketika hari Jumat. Ya nenre pakatok baku mimbar deh. Puras dia igalulu mo sih. Puras si mali mo mata nama ko mali. Laba sih. Kenapa? Karena seluruh malaikat rahmat itu bersap-sap masuk ke dalam masjid di hari Jumat. Itu hawa malaikat. Itu bukan setan. Makanya rumah yang tidak bisa ditempati tidur itu tidak ada hawa-hawa malaikatnya. Makanya tempatilah membaca Al-Quran dan sholat sunnah supaya malaikat itu bisa tinggal di situ.
Apa iya di maki buah bola, si bola ki setannya. Iya. Kan iya lo kamar rumah batu kan? Kamar. Di dalam kamar ada WC. Kan ada WC. Oke lah kamar Agai baca kota maki WC deh. Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Lokin setannya ko lupa masuk. Tama kamar Kemenesah. Kita masuk ke kamar lagi baca doa lagi, lompat lagi masuk itu. Jadi hukum itu setannya tulis cenderung nih bawang. Makanya kadang itu orang kena penyakit lain-lain karena memang WC apalagi pintu WC-nya selalu terbuka di kamar. Itu fatal itu, Pak. Itu yang kita tidak sadar. Makanya posisi WC yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke dalam rumah. Karena kita ketika masuk baca doa langsung dia keluar, itu keluar rumah. Yuk hidup kita lah kamar. Polisi palek bak mani bawang. Limun rumi setan ngapa lupa sih masuk nasi kasi ada baca sudah lupa sih tamat deh. Deh nak deh. Nah, itu kuncinya. Kenapa ulama dulu itu menjaga betul kamarnya untuk steril. Yang dia simpan di dalam kamar itu hanya mihrab. Supaya doanya bisa mustajabah. Nah, tapi aja mau tarewa bongkar rai. Merewak kamar ke maka dah rutu mana ni? Iya dah usah. Cukup kalau kita keluar dari WC tutup pintunya, jangan biarkan terbuka. Nanti ketika masuk tutup, keluar tutup, supaya itu tidak. Kan ada ulama itu di dalam Thariqah mengatakan bagaimana hukumnya kamar yang ada WC-nya. Ketika pintu WC terbuka, apakah ini dihukumi semua WC? Oh itu fatal itu. Hanya saya tidak sampai ke situ. Yang betul-betul hati-hati. Jadi merupa sangangi ya cukup tutup. Nih, itu kuncinya. Makanya rumah itu diusahakan supaya mak berkah. Makanya di dalam ilmu hikmah itu Pak Bu, ya kumak bicara hikmah itu oh berat itu. Merjin. Termasuk pintu-pintu rumah sekarang kan banyak. Saya sering ceramahkan itu, saya wasiatkan Pak Bu. Sekarang saya sering-sering tegur, oh ini ganti pintunya ini. Sekarang ini banyak orang bikin rumah pintunya tidak sama lebar. Kan mereka tahu maki buat pintu bola mako cik di melebak cik di membicuk. Dan sekarang pintu dua dengan alasan minimalis. Jadi kadang yang pintu ini lebarnya 50, yang ini lebarnya 40 atau ini 70, yang satunya ini kecil jadi satu lebar satu kecil. Padahal itu pintu dua. Oh kalau di dalam ilmu hikmah itu pantangan betul. Napin maliala atau mata teryono. Maka dia natu pintu bola biasa orang selingkuh. Iya, penghuninya itu akan selingkuh. Aja mau tatai pintu tamato pereu. Karena iya nape tulip pajok kawan di bapak. itu kuncinya Pak. Tapi hikmah itu bukan ilmu pasti Pak ya. Dia ilmu kebanyakan. Jadi kalau bicara hikmah itu tapi bukan ilmu pasti. Sama kalau begini, kalau mau tahu sifatnya anak pertama, komiki misalnya sifatnya anak pamulata, itu sifat baik bapaknya melekat di situ. Nanti sifat jelek ibunya itu ada di situ. Jadi sifatnya anak pertama itu mengikuti sifat baik bapaknya, mengikuti sifat jelek ibunya. Itu anak pamulata. Jadi aku pacodokan makna, pacodokan itu anak pamulata. Iya, itu. Jadi sifat jelek ibunya akan melekat dan sifat baik bapaknya akan melekat. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya akan melekat di situ, nanti sifat baik ibunya melekat di situ. Itu kalau di dalam hikmah itu. Tapi ada juga konsensusnya itu, tapi jangan takut ya. Ketika anak pertama laki-laki, maka biasanya yang meninggal pertama itu bapaknya. Kalau anak pertama perempuan, maka yang meninggal pertama itu adalah ibunya. Itu di ilmu hikmah. Bukan semua, tapi kebanyakan. Gitu. Makanya ulama dulu itu aja mau tambah selang. Iya kalau nak makunre pertama nasa yes. Iya, jadi itu kalau kita bicara hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya kenapa tidak boleh melangkahi makanan? Itu supaya rezekimu kau tidak urus. Orang yang menguruskan rezekimu selalu dimudahkan. Karena orang yang mengambil makanan yang jauh itu kung kagaga na bagay tetete ya lupa. Iya. Itu jadi itu kuncinya. Banyak hal.
Kalau kita bicara hikmah itu Pak Bu, termasuk tidak boleh membaca nama di batu nisan. Itu kalau ke kuburan jangan. Makanya orang Arab itu tidak tulis nama di nisan. Karena itu bahayanya, itu membuat otak itu tidak bisa mengingat sesuatu. Jadi orang yang pelupa itu salah satunya ketika dia membaca nama di batu nisan itu ketika ke kuburan. Itu tidak boleh itu. Di ketoloki boleh baca mana? Hajianu. Jangan, hindari itu. Karena itu yang membuat daya ingat lemah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Makanya orang Arab itu tidak kasih nama. Dia cuma kasih kode. Supaya tidak dibaca. Jadi banyak hal. Kemudian. Otomat bicara hakikat. Makiyah. Iya ronabitta Pak Bu. Satu-satunya Nabi dan Rasul. Yang dikasih otoritas ibadah. Jadi Nabi itu dikasih otoritas ibadah. Makanya yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah. Jadi itu kalau Nabi Musa itu satu jalur. Perintah Allah turun ke Musa langsung ke umat. Jadi tidak ada tawaran. Tidak ada juga permintaan. Kalau Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi semua Nabi dan Rasul itu satu paket. Perintah Allah langsung turun. Kalau Nabi tidak. Makanya semua ibadah itu terbagi dua jenjangnya. Sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib? Ibadah wajib ini rata-rata tidak disebut pahalanya. Karena dia jalurnya rahmat. Kalau ibadah sunnah itu rata-rata disebut pahalanya. Karena itu jalur syafaat. Makanya kalau ibadah wajib itu rata-rata tidak disebut. Sholat duhur itu tidak disebut pahalanya. Yang disebut itu sholat